Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sadi, semester 3 Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Betty Kadir Lahati, pengampu mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian insekta atau serangga. Insekta disebut juga serangga atau heksapoda. Heksapoda berasal dari kata heksa yang artinya 6 dan kata podos yang berarti kaki. Insekta mempunyai ciri khas yaitu berkaki 6, 3 pasang. Diperkirakan oleh para ahli zoologi, insekta mempunyai jumlah lebih dari 70.000 jenis. Insekta berhabitat hampir di seluruh bagian biosfer kecuali di laut. Insekta berasal dari bahasa Latin insectum yang berarti terpotong menjadi bagian-bagian yang dikenal dengan serangga. Ukuran tubuh serangga yang beragam yaitu dengan panjang 2-40 mm. Serangga ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang memiliki ukuran panjang sekitar 260 mm. Lanjut, sistem organ insekta. Sistem organ insekta ini ada terbagi 6 bagian. Yang pertama yaitu sistem pernapasan. Organ pernapasan berupa trakea berspirakel yang terletak di kanan kiri pada tiap ruas. Sebagian larva bernapas dengan insekta trakea pada bagian perutnya. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada beberapa jenis serangga terjadi di mulut, kerongkongan, lambung depan, lambung otot, lambung kelenjar, usus dan anus atau dubur. Makanan dicerna secara mekanis di lambung otot dan secara kimiawi di lambung kelenjar. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darahnya adalah terbuka atau lakunair, tidak mempunyai pembuluh baik atau vena, darah tak mengandung hemoglobin atau Hb, sehingga tidak mengangkut oksigen atau karbon dioksida, tapi hanya berfungsi mengangkut makanan. Yang keempat yaitu sistem syaraf. Sistem syarafnya disebut tangga tali dengan penerima rangsangan berupa A. Mata faset atau majemuk, B. Antena, C. Alat pembuat suara, misalnya pada Orthoptera dan Hemiptera, dan alat pendengar. D. Alat yang menimbulkan cahaya atau kunang-kunang. Yang kelima yaitu sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa melalui pembuluh Malpighi. Yang keenam yaitu sistem reproduksi. Insekta kadang-kadang mengalami partenogenesis maupun paidogenesis. Partenogenesis ialah perkembangan embrio tanpa dibuai oleh spermatozoid, misalnya lebah. Sedangkan paidogenesis ialah partenogenesis yang berlangsung di tubuh larva, misalnya Daptera. Dalam perkembangan menuju dewasa, insekta mengalami perubahan bentuk luar dan dari fase telur ke tingkat dewasa. Yang perubahan bentuk luar dari fase telur ke tingkat dewasa yang disebut metamorfosis. Fertilisasinya internal, artinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid berlangsung di dalam tubuh induk betina. Selanjutnya yaitu pengenalan ordo dalam klasik insekta. Ordo yang pertama yaitu ordo Archaenantha. Contoh yaitu
contoh dari ordo Archaenantha yaitu serangga Archaenantha Machilioides banksii. Yang kedua yaitu ordo Blattodea. Contoh spesies dari ordo Blattodea yaitu Blatta orientalis. Yang ketiga yaitu ordo Coleoptera. Contoh ordo Coleoptera yaitu Calosoma scrutator. Yang keempat yaitu ordo Demaptera. Contoh ordo dari Demaptera yaitu Forficula auricularia atau Cocopte. Yang kelima yaitu ordo Diptera. Ordo Diptera yaitu Musca domestica atau lalat rumah. Yang keenam yaitu ordo Embioptera. Ordo Embioptera yaitu contohnya Oligotoma saundersii. Yang ketujuh yaitu ordo Ephemeroptera. Contohnya yaitu Ephemeroptera yaitu Ataloplebia sp. Yang kedelapan yaitu ordo Grailoblattodea. Contohnya yaitu Grailaplata compodeiformis. Yang kesembilan yaitu ordo Hemiptera, Leptochorisa acuta atau walang sangit. Yang ke-10 yaitu ordo Hymenoptera. Contohnya Apis indica atau labah madu. Yang ke-11 yaitu ordo Ossoptera. Contohnya Inchisitermes minor. Yang ke-12 yaitu ordo Lepidoptera. Contohnya Papilio blumei. Yang ke-13 yaitu ordo Mantodea. Contohnya Mantis religiosa atau belalang sembah. Yang ke-14 yaitu ordo Mantophasmatodea. Contohnya Austrophasma caledonensis. Yang ke-15 yaitu ordo Mechooptera. Contohnya Apteropanorpa tasmanica. Yang ke-16 yaitu ordo Megaloptera. Contohnya Acantha corydalis asiatica. Yang ke-17 yaitu ordo Neuroptera. Contohnya Abascalaphus nigripes. Yang ke-18 yaitu ordo Odonata. Contohnya Ortetrum sabina atau capung tentara. Yang 19 yaitu ordo Orthoptera. Contohnya Microcenthrum rhombifolium atau daun belalang. Yang ke-20 yaitu ordo Phasmida. Contohnya Clonopsis gallica. Yang ke-21 yaitu ordo Phathiraptera. Contohnya yaitu Bopia notafusca. Yang ke-22 yaitu ordo Plecoptera. Contohnya Diamphypnoa annulata. Yang ke-23 yaitu ordo Pseucodea. Contohnya Afropsochus
lensis. 29 yaitu ordo Rhaphidioptera, contohnya Amurinochelia sinica. 25 yaitu ordo Siphonaptera, contohnya Baculomeris altmani. Yang ke-26 yaitu ordo Strapsistera, contohnya Relistius bahia-zenos. Yang ke-27 yaitu ordo Thysanoptera, contohnya Adelphitripes chastinae. Yang ke-28 yaitu ordo Trichoptera, contohnya Agapetus aplusus. Dan yang ke-29 yaitu ordo Zoroptera, contohnya Zorotypus brasiliensis. Dan yang terakhir yaitu ordo Zygentoma, contohnya Lapisma saccharina atau disebut kutu buku. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi tugas yang saya kerjakan ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.